Bang, bagaimana cara menjadi komika deadpan? Ya Allah. Nanya sama gue. Udah paling nggak deadpan gue. Emang apa ya? Mungkin yang dipikirkan orang ini itu komika deadpan tuh mungkin punya kelebihan mungkin Bang ya daripada komika yang oh jelas itu ya. Punya delivery yang lebih variatif gitu. Iya. Kelebihannya komika deadpan adalah penulisan yang brilian biasanya. Karena dia tidak pakai alat bantu act out atau ekspresi wajah gitu. Benar-benar hanya penulisan yang brilian. Itu kelebihannya. Tapi sejujurnya siapapun yang nanya ini, gue tuh bukan orang yang tepat. Karena gue nggak bisa deadpan. Nggak bisa gue bilang, bukannya gue bukan. Nggak bisa gue. Karena penulisan gue nggak sesolid orang-orang lain. Tapi kalau diminta jawabannya, cara untuk menjadi komika deadpan adalah pertama-tama dengan memastikan lo adalah penulis komedi yang brilian. Harus itu. Nggak bisa lo setengah-setengah. Kalau lo mau deadpan, penulisan lo mesti brilian. Gue masih seneng menggunakan. Kalau Imo Philips sih itu kan deadpan enggak ya? Imo Philips ya? Enggak ya? Dia kan personalnya lebih ke gitu-gitu ya. Siapa? Mitch Hedberg? Mitch Hedberg juga lebih ke one-liner walaupun nggak per se. Iya sih. Kalau ini gimana? Siapa yang suka pakai gambar-gambar tuh? Dimitri Martin? Enggak juga ya? Masih variatif ininya. Siapa dia? Dodit Suci. Rindra enggak deadpan. Definisi deadpan-nya Bang Panji itu yang bisa punya karakter kan deadpan gini gitu. Kalau ini nggak tahu ya, kalau kita ngomong dari definisi aja dulu ya. Okay. Deadpan itu adalah persona menurut gue seorang stand up comedian, di mana kalau gue nggak salah mengartikan ya, pan itu kan ini ya. Panci ya? Pan itu panci atau penggorengan? Panci penggorengan ya. Tapi intinya mukanya tuh lempeng. Jadi dia bisa stand up, tapi mukanya lempeng gitu. Nggak berekspresi, nggak berubah gitu ekspresinya. Nadanya tuh biasa aja, deadpan. Makanya disebut deadpan gitu. Kayak panci aja, diem gitu. Udah begitu aja gitu. Udah diem aja gitu. Nah, kalau ada seseorang yang cara dia deliver stand up-nya adalah, saya kemarin habis pergi ke supermarket, terus saya belanja banyak, tapi nggak keluar duit sama sekali. Orang itu supermarket saya. Ini aja gue ketawa karena nggak lucu. Tapi kalau misalkan cara lu dalam membawakan joke seperti itu, nah itu typically disebut deadpan. Bener nggak? Kita masih sepakat ya. Nah, berarti dia, bahkan Erwin pun nggak deadpan, karena Erwin masih main nada-nada segala macam. Ini orang bener-bener lempeng, kayak orang mati gitu, kayak nggak ada perubahan banyak dalam sisi intonasi, nggak ada perubahan banyak dari sisi volume, nggak ada perubahan banyak dari sisi tampang, bener-bener lempeng aja. Waktu itu di Suca ada tuh, anak dari Jawa Tengah apa Jawa Timur, gue lupa namanya. Vianita salah satunya. Vianita deadpan, tapi yang ini cowok di Suca. Kediri ya, ingat. Nah, iya betul, dari Kediri. Yang kacamataan, iya. yang kecil. Nah, itu deadpan kan? Iya. Itu bukan deadpan. Itu dead and career. Career dead. Dia nggak berani ngomong. Tidak berani. Parah, nggak berani ngomong Borneo. Mengadu domba kami. Nah, coba bayangin, kalau misalkan lo harus stand up dengan gaya seperti itu. Pertama-tama, kenapa ada gaya seperti itu? Karena, lagi-lagi gue tipikal yang percaya bahwa ada dulu prakteknya baru diteorikan. Karena di masa lalu, ada tipikal komedian seperti itu. Ada tipikal yang memang tidak ekspresif aja, tapi otaknya aneh gitu. Sehingga bisa jadi lucu. Nah, lama-lama orang mikir, oh ternyata bisa ya jadi stand up comedian tanpa harus terlalu ekspresif. Bisa, karena gue lebih mirip kayak gitu orangnya. Jadi makin banyak lagi stand up comedian yang deadpan. Nah, tapi kalau misalkan pengen jadi seperti itu, kalau gue ngerasa adalah karena lo ngerasa memang itu gaya yang
gaya delivery yang tepat sama lu. Karena nggak semua orang bisa disuruh act out aneh-aneh, nggak semua orang bisa disuruh impersonate. Kalau emang itu pas untuk lu, ya udah, itu syarat pertama. Lu ngerasa gaya komedi ini, gaya berkomedi seperti ini emang pas buat lu. Biasanya karena pemalu orangnya. Atau mungkin karena suara pelan atau karena gagap. Nah yang kedua, kalau pengen bisa jadi seperti itu, lu harus menjadi seorang penulis komedi yang brilian. Karena lu nggak punya alat bantu lain. Bener-bener hanya joke lu. Kayak salah satunya Mitch Hedberg, tapi gue nggak tahu. Ini lebih ke contoh penulisan yang brilian ya ketimbang ketimbang deadpan. Mitch Hedberg pernah bilang gini, gue seneng deh sama tangga jalan atau eskalator, karena eskalator nggak bisa rusak. Iya. Dia cuma bisa menjadi tangga. Lucu banget ya. Eskalator nggak bisa rusak, dia cuma bisa jadi tangga. Dia tetap tangga ya, tetap berfungsi. Lucu banget. Terus Mitch Hedberg pernah bilang gini, waktu itu ada tetangga gue gedor-gedor tembok mulu, dok. Jadi gue bilang aja, muter, temboknya nggak di situ. Pintunya nggak di situ. Muter, pintunya nggak di situ. Jadi ketimbang dia berpikir orang itu lagi ngedor-gedor tembok, dia pikir orang itu mau masuk tapi nggak nemu pintunya. Lucu banget deh. Oh, iya. Tapi sekali lagi, kalau mau jadi deadpan harus bisa nulis komedi dengan sangat brilian, dan kemungkinan besar joke-nya pendek-pendek, karena kalau lu deadpan, joke lu panjang, orang keburu bosan sebelum nyampe ke punchline lu. Nah kalau misalkan lu tidak menarik dari sisi delivery, maka lu mesti secepat mungkin menuju punchline gitu. Benedictivity masuk dong. Benny deadpan. Iya. Dan memang brilian penulisannya karena dia matahin antara dianya yang deadpan dan penampilannya kayak orang tenggelam, korban tenggelam, tapi ngerasa ganteng kan gitu kan? Dia selalu ngerasa ganteng kan? Lucu banget. Ya itulah. Bener Benedictivity. Ini kalau Coki bukan ya, Coki Anwar ya? Enggak ya. Coki Anwar malah agak ekspresif. Oh iya, betul. Oke, terima kasih komika Deadpan. Semoga Anda bisa menjadi Deadpan dan tidak dead career. Iya, bagus. Dan kalau pengen berkarir sebagai stand up comedian, pengen belajar stand up, masuk ke pecahkan.com. Bukunya ada, notebooknya ada, buku materi, gini bener ya. Buku materinya ada, kelas online-nya ada, Workshopnya juga ada. workshopnya ada, pecahkan.com.